kita masih punya satu lagi pembicara yang terakhir ya. Kalau tadi yang menjadi pembicara adalah Dr. Gigi Kartini, sekarang Dr. Gigi Hendri Susanto, MKes PhD. Kita lengkap semua, sudah ada baik dari FKG Trisakti, dari UNER, dan sekarang Dr. Hendri dari UGM. Banget ya dok sama Dr. Hendri, karena kami sudah pernah bersama di waktu stase di RSAL ya dok. Tapi ingin saya bacakan CV-nya sebentar saja. Ini juga masih muda. Beliau SKG-nya dan profesinya diambil dari UGM, kemudian PhD-nya diambil di Universitas mana dok? Belanda? Ya, Universitas of Groningen. Waduh, saya nggak tahu di mana itu dok. Kemudian SPPM-nya diambil di UNER. Jadi dokter ini sudah menjelajah kemana-mana ya dok, dari UGM, alhamdulillah, kemudian ke Belanda, dan sekarang mengajar sebagai dosen tetap di UGM. Kemudian publikasinya juga cukup banyak. Jadi kita tidak berlama-lama lagi, monggo disilahkan untuk. Terima kasih Dokter Ani. Ini memang sebenarnya tidak terlalu baru ya di kedokteran gigi, apalagi karena kita mempelajari vitamin itu sejak S1 ya, dan khususnya dengan penyakit mulut. Tentunya ini juga bukan menjadi sesuatu ya juga yang tidak familiar di dunia kita. Cuman menjadi ngetren setelah era COVID ini. Ketika di awal-awal saya ingat sekali ya, bahwa salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh itu dengan sunbathing. Berjemur di sinar matahari supaya kita meningkatkan imunitas, karena memang ada kaitannya dengan vitamin D di tubuh kita. Saya ingat dulu waktu Al-Fatihah buat Dr. Iwan, ketika saya ngobrol, waktu saya ditanya sama beliau, Dr. Iwan tanya sama saya, Mas Hendri tahu Dede? Saya bingung karena saya orang Madura dok, saya bilang. Terus saya bilang, Dede itu berjemur mas. Oh iya dok, ya saya lupa dok. Dan beliau menjelaskan, memang kearifan lokal itu sebenarnya sudah ada sejak dulu kala, dan saya waktu itu disarankan teruskan saja mas, siapa tahu memang ini menjadi suatu yang kebaruan. Unj dok. Dan ingat sekali saya itu waktu berduaan sama beliau di ruang Katrim ya dok ya, markas OM di UNER. Baik, tidak banyak yang harus saya ceritakan. Sebagai pendahuluan mungkin teman-teman di IPM juga atau dokter-dokter sekalian tidak asing lagi dengan teori ini ya, bahwa hubungan bolak-balik antara sistemik dan oral, bahwa saat kesehatan umum akan memberi manifestasi di rongga mulut, dan rongga mulut memiliki peran besar terhadap kesehatan umum juga. Tentunya dalam pemenuhan nutrisi, salah satu fungsi rongga mulut di mana kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi untuk menjaga kesehatan tubuh kita, dan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan sejak lahir, dan untuk perbaikan. Karena bagaimanapun proses penuaan itu akan terjadi, dan tentunya kita butuh nutrisi. Masalah utama sebenarnya di bidang nutrisi itu adanya defisiensi, dan kita tahu mungkin banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh adanya kondisi defisiensi nutrisi, dan akhirnya kita bisa mengenalnya melalui ada manifestasi di dalam rongga mulut berupa penyakit mulut. Yang paling banyak mungkin kita tahu anemia, mungkin defisiensi vitamin B dan lain-lain. Oleh karena itu memang yang paling banyak diteliti dan banyak kita temukan, dan kecurigaan kita ketika mendapatkan kasus-kasus di rongga mulut yang ada kecurigaan terhadap defisiensi nutrisi adalah, salah satunya adalah mungkin ada kondisi defisiensi vitamin. Dan ini
suatu yang kompleks karena penanganannya tidak hanya dalam satu arah, tidak hanya di oral disease-nya seperti yang disampaikan Dr. Desi tadi, tapi juga di sistemiknya. Tentunya ini butuh kolaborasi antara kita sebagai dokter gigi dan dokter spesialis yang berkepentingan. Terus bagaimana dengan vitamin D defisiensi? Ini menarik karena dulu abad awal-awal abad 20 ya, awal-awal ketika penemuan kasus riket ya, dimana di situ tergambar di anak 3 ini, saya ambil dari jurnal, ada gangguan bentuk tubuh, satunya bentuk O, satunya bentuk X. Kalau O itu low bowing, kalau ini knock knee, dijelaskannya di situ. Dan ini penemunya memang akhirnya yang mengetahui tentang adanya keterlibatan vitamin D ini akhirnya meneliti, akhirnya mendapatkan Nobel Prize. Dan menelitinya ini memang secara kebetulan tak tahu enggak, tapi yang jelas kenapa vitamin D namanya, karena memang ditemukan vitamin nomor 4 yang saya baca itu. Jadi A, B, C, D, memang kenapa kok D, saya tanya, saya cari-cari itu kenapa sih kok vitamin D. Ternyata karena ditemukan menjadi vitamin yang nomor 4. Nah, dan dari beberapa literatur dikatakan vitamin D itu tidak hanya sekedar vitamin sekarang, tapi juga sudah diketahui sebagai prohormon. Artinya di situ memang aktivitasnya sudah seperti hormon dan termasuk golongan steroid karena mirip-mirip dalam strukturnya. Fungsi utamanya mungkin kalau dokter gigi sudah paham sejak dulu, ini fungsinya menjaga homeostasis kalsium fosfat dan metabolisme pada tulang. Namun akhir-akhir ini yang saya sampaikan tadi, ketika COVID rame-rame orang sampai berjemur ria di atap rumah, di luar, di jam 10 sampai jam 14 katanya, supaya meningkatkan presentasi vitamin D. Memang iya, memang beberapa jurnal mengatakan itu cara yang paling mudah, murah, meriah yang bisa kita dapat, apalagi kita yang hidup tinggal di ekuator kayak gini. Karena kebanyakan memang kondisi vitamin D ini, defisiensi vitamin D ini biasanya banyak ditemukan di daerah di north area sana, di mana sinar matahari sangat minimal sekali, kecuali pada saat summer. Ketika winter mereka akan minimal sekali mendapatkan sinar matahari. Ada 2 bentuk vitamin D ya yang ada dalam tubuh, yaitu satu vitamin D3 dan vitamin D2, yang satu ergocalciferol yang vitamin D2, yang kedua adalah vitamin D3 yaitu cholecalciferol. Vitamin D3 ini prekursornya dihidrokolesterol yang ada di kulit, yang ada di kita, di bawah kulit kita, dan satunya yang vitamin D2 ini didapatkan dari makanan. Nah, tapi sumber utamanya memang dari vitamin D3 ini berasal dari sintesis yang dibantu oleh sinar ultraviolet matahari. Dan aktivitasnya pun dari kedua ini yang menjadi metabolit aktif dari vitamin D adalah yang vitamin D3. Sedangkan vitamin 2 itu hanya sepertiganya dikatakan, bahkan ini tidak memiliki aktivitas metabolit. Tapi vitamin 2 ini nantinya akan menjadi suatu biomarker untuk melihat status vitamin di dalam tubuh. Baik, secara sekilas saja mungkin ini terlalu skematis, dan mungkin dokter-dokter pasti masih ingat sekali bagaimana proses sintesis, proses produksi dari vitamin D ini sendiri yang dibantu oleh sintesis dari sinar matahari. Sinar matahari akan mengkonversi dari dihidrokolesterol menjadi cholecalciferol, sedangkan dari makanan, dari ergosterol menjadi ergosterol yang akan masuk dalam saluran pencernaan, yang kemudian ditransfer di dalam hati, di dalam otak kita, dan akan mengalami hidroksilasi. Hidroksilasi kemudian masuk dalam sirkulasi kembali dengan bantuan vitamin D binding protein. Nah,
bawa ke dalam ginjal kita dan di situ mengalami hidroksilasi kembali menjadi metabolit aktif kalsitriol. Kalsitriol inilah sebenarnya yang memiliki aksi aktivitas dari vitamin D pada sistem tubuh kita. Tentunya kita ingat juga bahwa vitamin D ini bersama dengan paratiroid hormon akan membantu dalam menjaga homeostasis dari kalsium yang akan menginduksi absorpsi kalsium dalam usus kita, kemudian diabsorpsi dari ginjal kita, dan apabila memang kondisi hipokalsemik akhirnya akan menstimulasi induksi pelepasan kalsium dari tulang untuk memenuhi kalsium pada darah kita. Sumber vitamin D ini saya dapatkan dari jurnal. Sebenarnya di sini saya tidak mendapatkan makanan di Indonesia apa ya. Saya juga terus terang nyari sampai sekarang. Mungkin teman-teman sejawat nanti bisa bantu saya, karena kalau kita lihat dari sini kebanyakan memang selain telur ya, dan susu, orange juice, tapi salmon ini mungkin di Indonesia jarang tuna. Dan di luar negeri juga sudah ada sediaan yang untuk dokter untuk meresepkan apabila memang ditemukan ada kasus defisiensi vitamin D, dan bahkan ada obat bebasnya dengan dosis yang bervariasi dari 400 sampai 2000. Memang dosis yang dibuat ini sesuai dengan rekomendasi. Nah, rekomendasi dietary ini karena memang berdasarkan penelitian dan itu diatur oleh beberapa organisasi, dibagi kebutuhan vitamin intake vitamin D seseorang dibagi per usia. Yang mana menjadi rujukan tentunya kita tidak serta-merta melihat langsung dari beberapa organisasi ini. Yang perlu diingat memang batas maksimalnya. Karena apa? Tentunya dengan konsumsi vitamin D yang berlebih pun akan menyebabkan toksisitas. Yang dapat kita simak dari rekomendasi ini adalah semakin meningkat usia, kebutuhan vitamin D adalah semakin meningkat, dan khusus juga pada golongan yang tertentu seperti laktasi atau ibu hamil. Bagaimana efek sistemik vitamin D? Nah, ini yang menarik, yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa fungsi utamanya sendiri yang untuk menjaga keseimbangan homeostasis kalsium dan fosfor di dalam tubuh. Selain itu juga ada fungsi-fungsi yang lain dari beberapa penelitian, yaitu sebagai imunomodulator. Di sana dikatakan akan meningkatkan pada respon innate ataupun adaptif. Selain itu juga sudah vitamin D juga memiliki efek kardioprotektif, di mana itu akan menurunkan sintesis renin, dan sebagai efek anti-infeksius, meningkatkan antimikrobial peptide, dan juga pada regulasi karbohidrat metabolisme, itu meningkatkan termosasi pro-insulin menjadi insulin, dan yang mungkin ini menjadi menarik adalah anti-karsinogenik, di mana di situ akan menurunkan proliferasi sel neoplasma dan meningkatkan apoptosis. Bagaimana kita mengukur seseorang vitamin D-nya? Ya, yang saya baca-baca memang yang jadi standar adalah menggunakan serum, di mana kita bisa memonitor kandungan 25 hidroksivitamin atau 25 OHD ini. Apakah seseorang itu memiliki kandungan vitamin D dalam serum yang cukup, dalam tubuh yang cukup, yaitu ketika konsentrasinya melebihi 30 nanogram per mili atau 75 nanomol per mili. Dan dikatakan defisiensi apabila kurang dari 20. Masalahnya adalah setelah saya cari-cari dalam beberapa literatur, ternyata ini tidak menjadi seragam dikatakan defisiensi, karena ada yang membagi lagi, ada severe, mild, moderate. Nah, ini repot, sehingga saya ambil yang paling banyak disitasi adalah di bawah 20, karena ada yang mengatakan di bawah 15. Ini membingungkan tentunya. Kita seandainya memang kita akan memeriksa ini termasuk yang mana, sehingga kita cari yang di Indonesia pun saya tidak menemukan,
saya suatu guideline dikatakan itu suatu vitamin D defisiensi. Biasa seperti yang kalau kita lihat di diabetes kan ada konsensus di mana glukosa terkontrol itu 6,5, ada yang di negara-negara 7,5, 7%, ada yang 6,5%. Nah, kita pakai itu. Sehingga saya mendapatkannya ini dari literatur penelitian yang dikatakan defisiensi itu di bawah 20 nanogram per mili, dan dikatakan insufisiensi di antara 20 dan 30. Nah, yang menjadi menarik untuk dokter gigi, apakah kita bisa mengukur vitamin D itu di saliva? Tentunya untuk pemeriksaan rutin ini jarang dilakukan, meskipun beberapa penelitian, nanti ada satu penelitian terbaru yang saya baca kemarin, sudah ada penelitian menggunakan saliva untuk mengukur konsentrasi atau status vitamin D. Saya juga membaca ada penelitian dari Indonesia, kolega dari Universitas Sumatera Utara kalau nggak salah sudah publish, dan ada juga yang saya monitor juga sudah ada di tracing under review. Di situ juga sedang melakukan penelitian mengkorelasikan antara konsentrasi vitamin D saliva dan serum. Kita tunggu saja apakah ada korelasinya atau tidak. Baik, kenapa terjadi vitamin D defisiensi? Tentunya yang pertama adalah kita kekurangan paparan sinar matahari. Yang kedua, kita kekurangan makanan yang mengandung vitamin D, ada yang absorpsi atau penyakit kronis atau obat-obatan. Penyakit-penyakit yang dihubungkan dengan kadar vitamin D yang rendah, diantaranya osteoporosis, tentu diabetes, kanker. Yang pertama kali influenza sampai ke COVID. Nah, ini memang infeksi ini ternyata vitamin D ini ternyata berhubungan dengan kerentanan terhadap terjadinya infeksi. Yang selanjutnya osteoartritis, autoimmune disease. Nah, ini yang sempat saya teliti bersama guru-guru saya di UNER, akhirnya publish. Demensia, autism, dan juga ada yang mengatakan berhubungan dengan fertilitas baik pria maupun wanita. Beberapa penyakit dikatakan sebagai faktor risiko, di antara selain yang tadi, di antaranya yang menarik adalah ada obesity di situ, dan pasien-pasien yang ada di ICU mungkin salah satunya ada pasien COVID, dan obat-obatan seperti antiretroviral, antifungal, beberapa antiepileptik, filspiramin, glukokortikoid, rifampicin, dan faktor-faktor yang berpengaruh pada sintesis vitamin D dalam tubuh kita dipengaruhi oleh aging, kemudian polusi, adanya pemakaian sunscreen. Ini yang biasa kita pakai kalau kita piknik ke pantai karena kita takut terbakar, sehingga kita pakai SPF sampai SPF yang panjang sekali. Tentunya itu akan menghalangi sintesis vitamin D. Lokasi ini berbeda antara lokasi yang tinggi dan yang rendah. Kemudian adanya lotion, krim, biasanya kita mohon maaf, biasanya wanita itu menggunakan bedak yang tebal, juga bisa mengganggu. Pigmentasi pada kulit, tentunya semakin gelap warna kulit akan semakin rendah untuk sintesis vitamin D dalam kulit, karena terhalangnya oleh adanya warna kulit itu, dan ketebalan kulit sendiri. Bagaimana tanda-tandanya vitamin D? Saya dapatkan berbeda antara tanda di anak-anak dan di orang dewasa. Seperti yang saya digambar tadi, gambaran klinis pada anak-anak lebih banyak daripada dewasa, dan di situ jelas sekali ada bentuk tubuh kaki yang leg bowing dan knock knee, X dan O, dan bisa terhambat pada jalan, nyeri pada panggul. Dan pada dewasa yang tidak ada, hanya ada mungkin beberapa, seperti pada nyeri otot atau myopati, dan ini yang berhubungan dengan penyakit mulut, tentunya adalah gangguan pada antimikrobakterial dan immunity. Tanda-tanda seperti yang saya sampaikan tadi,
Selain defisiensi, tentunya ada efek samping apabila kita mengkonsumsi vitamin D yang terlalu banyak. Ya, biasanya dikatakan toksisitas itu apabila dosisnya melebihi dosis 10.000. Ini kok jalan sendiri. 10.000 international unit per hari, sehingga melebihi kadar konsentrasi vitamin D dalam darah melebihi dari 150 nanogram per mili atau sekitar 376 nanomol per liter. Tanda-tandanya seperti tanda-tanda confusion, sulit berkonsentrasi, depresi, psikosis, ada pain juga, nyeri kepala. Tentunya tanda-tanda ini tidak serta-merta hadir semuanya, mungkin hanya beberapa, dan ini mungkin juga ada kesamaan dengan penyakit lain sehingga kita sulit. Tentunya dokter gigi ini dalam review sistem tentunya menjadi sangat bermanfaat untuk melihat sistem-sistem yang lainnya. Tidak serta-merta poliuri polidipsi itu bukan hanya belongs to DM, diabetes, tapi juga mungkin karena vitamin D toxicity. Tapi tidak cukup hanya dengan melihat dari sign of symptom ini, karena bisa jadi ini hanya salah satu tanda dari adanya toxicity, karena ada mungkin dari riwayat memang ada konsumsi vitamin D yang melebihi megadosis, karena mungkin karena terlalu khawatir karena masa pandemik, sehingga konsumsi vitamin D yang tiap hari tanpa kontrol yang ada di dalam sediaan multivitamin mungkin bisa terjadi. Penyebabnya ada beberapa hal yang jelas yang saya dapatkan. Yang utama memang tidak sengaja karena vitamin D yang terlalu banyak, atau karena produk-produk yang mengandung vitamin D yang besar, itu yang akhirnya menyebabkan peningkatan vitamin D dalam darah. Atau karena penyakit seperti penyakit granulomatous dan adanya penyakit salah satunya idiopathic infantile hyperkalsemia. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang menarik mungkin di penyakit mulut yaitu adalah keterlibatan atau fungsi atau aksi atau aktivitas vitamin D pada imun sistem. Beberapa jurnal mengatakan bahwa aktivitas vitamin D itu tidak hanya pada innate tapi juga adaptif, di mana di situ diperantai TLR yang kebetulan saya teliti juga, itu akan meningkatkan intinya adalah meningkatkan fungsi makrofag dan menurunkan pro-inflammatory cytokine. Sedangkan untuk adaptif itu menurunkan sitokin inflammatory yang dibantai oleh T helper 1, tapi meningkatkan sitokin anti-inflammatory T helper 2. Di situ disinggung bahwa untuk makrofag di situ juga meningkatkan produksi dari katalysidin, fagositosis, kemotaksis, sedangkan pada dendritik akan menurunkan maturasi, pada B cell menurunkan produksi hemoglobin E dan diferensiasi sel plasma, dan yang penting mungkin di sini adalah meningkatkan conversion pada sel CD4 T helper menjadi T regulatory dan meningkatkan sitokin anti-inflamatori seperti L4, L10, dan EL yang lainnya.